Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan dan kenikmatan berupa Nabi dan Islam, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan berguna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa yang digarap oleh Syarh Masail Al-Ibad yang digarap oleh Syekh Muhammad Al-Kantani. Ada salah satu hadis Rasulullah di dalam hadis ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa Rasul Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita kaji akan kita pelajari bersama kali ini menjadikan kita hamba yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah lillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, ada salah satu hadis Rasulullah yang mana di dalamnya adalah kata Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatin wa salasun akharatun. Yakni ada tiga perkara yang menentukan nasib dan derajat seseorang. Tiga perkara yang pertama adalah tiga perkara yang membawa kepada kebaikan. Tiga perkara yang membawa kita kepada keselamatan. Tiga perkara yang kedua adalah tiga perkara yang bisa membawa kepada kebinasaan. Jadi berlawanan. Tiga perkara yang ketiga adalah tiga perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang. Dan terakhir, tiga perkara yang terakhir adalah tiga perkara yang dapat menghapus dosa. Jadi nasib dan derajat seseorang ditentukan oleh tiga perkara ini. Apakah ketika kita bisa mengamalkannya, kita bisa mengangkat derajat kita bisa selamat,
bisa menyelamatkan diri dari kita atau malah sebaliknya bisa membawa kepada kebinasaan. Amal munjiyatu, perkara yang bisa menyelamatkan yang pertama adalah khasyyatullahi ta'ala fis sirri wal 'alani, yakni takwa kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai. Ketika kita sendiri ataupun ketika kita berkumpul dengan orang, takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa secara arti adalah bahwasanya kita seorang hamba itu benar-benar takut kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya. Semua perintahnya kita laksanakan dan menjauhi semua larangannya. Itu adalah definisi takwa. Di sini dijelaskan bukan hanya takwa, tapi fisirri wal 'alani. Ketika kita sendiri, apakah kita bisa masih tetap melaksanakan perintah dan larangannya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, ataukah malah kita ini hanya melaksanakan perintahnya Allah ketika ada di kumpul orang-orangnya. Karena sejatinya kalau memang orang-orang itu memang bertakwa kepada Allah, maka dia nggak menunggu ketika ramai-ramai hanya melaksanakan ibadah. Sejatinya orang yang memang bertakwa itu akan tetap jujur sekalipun nggak ada yang melihat, yakni tetap beribadah kepada Allah, tetap menjauhi larangan Allah dimanapun berada, tidak meninjau tempat, dan tidak orang yang memang betul-betul bertakwa tidak ingin dipuji. Dalam artian sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun sendirian, dia tetap takwa, dia tetap menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Seperti itu. Dan takwa yang paling tinggi derajatnya adalah takwa ketika sendirian, ya. Karena lianna taqwa Allah fihi a'la darajat. Karena takwa ketika kita sendirian itu adalah paling tingginya derajatnya seseorang yang bertakwa. Wal qasdu fil faqri, perkara yang bisa menyelamatkan kita yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, yakni sederhana dalam keadaan fakir, wal ghina, dan kaya. Maksudnya bagaimana? Sudah fakir kok sederhana? Yang dimaksud di sini adalah ketika kita fakir dalam keadaan kekurangan, kita tidak mengeluhkan apa yang kita rasakan. Yang dimaksud dengan sederhana dalam keadaan fakir itu adalah kita tidak mengeluh atas kekurangan kita. Jadi kalau bahasanya itu qanaah, nerima apa adanya. Karena terkadang apa yang kita keluhkan itu adalah keadaan yang orang lain inginkan. Seperti halnya yang dicontohkan oleh salah satu guru saya di pondok. Beliau itu sama orang tuanya ketika jalan-jalan itu selalu diajak ke kampung yang rumahnya rata-rata itu terbuat dari anyaman bambu. Jadi ketika liburan pesantren tiba, itu beliau sama orang tuanya diajak ke kampung, bukan diajak jalan-jalan ke wisata, kemana enggak. Cuma
diajak ke jalan ke kampung yang rumahnya itu masih banyak yang terbuat dari anyaman bambu. Pada waktu itu orang tuanya bilang, "Le, kamu harus bisa bersyukur dengan keadaan kamu saat ini." Jadi orang tua beliau itu mengajarkan bagaimana kesederhanaan itu, bagaimana qanaah itu, yakni dengan apa? Dengan cara melihat orang yang kalau tingkat ekonominya itu di bawah kita semua, ya. Agar apa? Agar kita tidak lupa bersyukur, agar kita tidak mengeluh. Jadi prinsipnya kalau dalam urusan dunia, kalau bisa kita itu melihat orang yang lebih susah daripada kita, bukan untuk mengejek, tapi untuk bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Seperti itu. Dan juga orang yang mengeluh itu adalah orang yang lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan, ya. Itu adalah orang yang mengeluh. Jadi bagaimana sikap kita ketika dalam keadaan yaitu sederhana dan tidak mengeluh tentang apa yang kita rasakan. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Sekarang sederhana ketika kaya, yakni ayat tawassut fil ma'isha, yaitu sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tidak berfoya-foya atau tidak menyia-nyiakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu adalah sederhana dalam keadaan kaya, yaitu tidak suka menghambur-hamburkan uang, ya. Beda halnya dengan apabila kita menghambur-hamburkannya itu untuk berbuat kebaikan. Jadi ada foya-foya itu yang diperbolehkan, yaitu foya-foya maksudnya bersedekah, ya. Apa berlebih-lebihan? Ada berlebih-lebihan yang diperbolehkan, itu apa? Berlebih-lebihan dalam hal kebaikan, itu malah dianjurkan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi. Ketika pada waktu itu umat Islam membutuhkan dana untuk peperangan, maka Sayyidina Abu Bakar datang. Ya. Sayyidina Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya untuk didermakan, untuk ditasarrufkan untuk kepentingan umat Islam. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Hei Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk kamu dan keluargamu?" "Aku menyisakan untuk mereka yaitu Allah dan Rasulullah." Ya. Jadi sudah mantap. Jadi semua hartanya ditasarrufkan untuk kebaikan umat Islam. Itu yang diperbolehkan kita. Yang tidak diperbolehkan adalah foya-foya dan hal yang tidak berguna. Yang ketiga, amal mujizat yang nomor 3, sesuatu yang bisa menyelamatkan yang nomor 3 yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab, yakni sikap adil kita ketika kita senang dan ketika kita marah. Kita harus tetap profesional, yakni tetap adil bagaimanapun keadaan kita, baik ketika senang maupun ketika kita marah. Bi ayyadhiba lillahi wa yarda liridhahu. Dengan artian marahnya memang marah karena Allah, wa yarda liridhahu, dan ridha karena Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak jarang ketika kita marah, kita itu tidak bisa adil, ya. Bahkan kadang saat kita marah itu kita lupa diri, kita tidak bisa adil. Makanya ada pepatah,
jangan pernah menghukumi ketika kau marah. Jadi dalam Islam itu seorang hakim itu nggak boleh berfatwa, nggak boleh menghukumi ketika dalam keadaan marah. Kenapa? Karena dalam kondisi marah itu pikiran itu tidak bisa mencerna dengan baik. Maka harus ditenangkan dulu, harus dilihat dulu, baru ketika sudah objektif, yakni sudah ketemu semuanya, maka boleh menghukum. Ya. Itu adalah 3 hal yang apabila kita bisa melaksanakannya, maka kita bisa selamat di dunia juga di akhirat. Wa amal muhlikatu, itu 3 perkara. Sekarang 3 yang kedua, yakni 3 perkara yang bisa menghancurkan, membinasakan. Fasyuhun adil, fasyuhun syadid. Yang kedua adalah 3 yang kedua adalah fasyuhun syadid, yaitu bakhil yang berlebihan. Bakhil yang berlebihan. Apa itu bakhil yang berlebihan? Pelit, sejak sarana kalau bahasanya. Bakhil yang berlebihan. Bagaimana? Yaitu dia itu pelit terhadap apa yang harus ditermakan di jalan Allah. Seperti seorang Islam wajib mengeluarkan zakatnya, dia tidak mengeluarkan zakat, satu pelitnya. Seperti seseorang yang beragama Islam itu mempunyai kewajiban untuk menolong saudaranya yang seiman dikala saat saudaranya membutuhkan, akan tetapi dia tidak menolongnya. Itu adalah fasyuhun syadid. Dalam hadis Rasulullah yang lain dijelaskan orang yang pelit wal bakhil ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatih, jauh dari rahmatnya Allah. Wa qaribun min adab, dan sangat dekat dengan murkanya Allah. Jadi ini adalah ancaman buat orang-orang yang pelit. Semoga kita semua tidak tergolong dari orang-orang ini. Kenapa? Akibatnya adalah Akibatnya itu bisa menghilangkan keberkahan di rezeki kita. Akibatnya menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mendekatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Waliyadillah, semoga Allah menjaga kita semua. Yang kedua, wa hawan muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti. Dalam artian selalu mengikuti hawa nafsu. Ini termasuk perkara yang bisa merusak, perkara yang bisa membinasakan. Dalam qasidah berdahnya dijelaskan wa nafsu katifli tubil syakala hubbir radai wa intaqimu yawfarin. Bagaimana itu? Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil? Seperti anak kecil yang menyusui. Apabila sudah 2 tahun atau sudah waktunya dipisah tapi nggak dipisah, maka selamanya akan menyusui. Ya. Itu adalah hawa nafsu. Gambarannya hawa nafsu. Kok seandainya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh hawa nafsu kita, maka nanti konsekuensinya adalah ke belakang kita akan kebiasaan. Kebiasaan. Sama guru kita diajari sama guru saya ketika ada di
Sumeneb, tempat tugas saya sebelumnya itu pernah diajari ketika kita ingin ada rasa ingin melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala atau ada rasa hawa nafsu itu, maka harus diperangi. Bagaimana cara meranginya? Saya masih ingat waktu itu, cara merangi hawa nafsu itu sebenarnya mudah. Jadi kata beliau, hadapkan wajah kita ke langit, habis itu tarik nafas, bilang lafaz Allah, tapi dengan cara yang panjang, Allah, sampai rasa itu hilang. Ya. Kalau masih rasa ingin maksiat atau rasa ingin mengikuti hawa nafsu itu belum hilang, kata guru saya, jangan pernah berhenti, terus ucapkan berkali-kali. Ya. Karena sekali kita mengikuti hawa nafsu, maka akan terus kebiasaan. Dan untuk mengobatinya itu sangat sulit. Amal muhlikat, perkara yang merusak yang nomor 3 adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu sifat ujub. Sifat ujub ini adalah salah satu penyakit hati yang mana ini adalah masih saudara dengan takabur, sombong, masih saudara dengan hasud, dengki. Jadi adalah sifat ujub. Apa itu ujub? Yaitu ujub membanggakan diri, merasa hebat karena amalnya sendiri. Jadi melihat bahwasanya semua yang dilakukan itu karena kehebatan dirinya. Melihat semua amal ibadah yang telah ia lakukan itu karena kehebatan dirinya. Ya. Bukan karena Allah, padahal semuanya itu adalah merupakan, bahwa semuanya itu merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sifat yang sangat bahaya, ya. Sifat merasa, oh ternyata saya, ya. Oh hebat juga, ya. Merasa diri itu paling baik, merasa diri itu paling benar, ya. Contohnya, ujub ketika ibadah. Ternyata saya itu orangnya hebat banget, bisa sholat malam, bisa setiap malam bisa sholatnya. Membandingkan dengan orang lain, gak kayak orang lain. Orang lain malas-malasan. Itu adalah sifat hati yang sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena bisa menghilangkan semua pahala. Ternyata contoh lain dalam mengerjakan sesuatu, oh ternyata ini gampang, gak kayak dia. Membandingkan diri dengan orang lain dan merasa dirinya itu paling hebat atau paling benar. Itu adalah sifat ujub. Sangat bahaya. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan semua pahala amal yang telah kita lakukan menjadi sia-sia. Tiga hal ini, yakni bakhil atau pelit, yakni mengikuti hawa nafsu, yakni ujub merasa hebat, itu adalah perkara yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Jadi kalau tadi 3 perkara yang pertama itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yang ketiga ini bisa juga menjadikan kita binasa, baik di dunia juga di akhirat. 3 yang nomor 3 adalah wa'amat darajatu wa ifsya'us salam. Yang membuat kita bisa diangkat derajatnya juga ada 3. Derajat seseorang bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kata Nabi itu ada 3. Fa ifsya'us salam. Kata Nabi, fa ifsya'us salam. Apa itu? Yaitu mengucapkan salam. Dalam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang ini yang dianjurkan oleh Nabi.
Ai idharus salam bainan nas bi an tusallima ala man arafta wa man la tuqraf. Wa man la. Yakni uluk salam, apa mengucapkan salam dengan artian kita ini selalu mengucapkan salam dengan orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Dalam artian kita ketemu ya. Kalau dalam tradisi kita itu nyopo ya, nyapa. Biasanya kita kalau nyapa orang kan biasa, Pak, monggo, amit, nyuwun sewu ya. Itu benar, tapi yang lebih benar secara agama yaitu assalamualaikum, mit, sewu, assalamualaikum, permisi. Itu yang lebih benar ya. Jadi dalam menyapa itu yang benar adalah kita mengucapkan salam, bukan hanya sekedar nyuwun sewu dan sekedar amin. Apakah salah itu? Enggak salah, karena itu yang tradisi kita. Cuma secara agama yang lebih mendapatkan pahala yaitu assalamualaikum. Kata Rasulullah, ibda'lah kita minal muslimin bisalam. Ucapkan salam setiap ketemu orang Islam. Yaktubullahu laka 20 hasanah, maka Allah akan mencatat kebaikan bagimu 20 kebaikan. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang Islam maka akan dicatat 20 kebaikan. Wa raddus salam wallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanah. Dan kalian sebagai orang yang disalami, jawablah salam tersebut, maka Allah akan mencatat kita dengan 40 kebaikan. Jadi apa yang kita rasakan itu seperti biasa saja, tapi ternyata di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Dan salam sebenarnya bukan hanya sekedar ucapan, tapi simbol kita bahwasanya kita orang Islam, bahwasanya kita itu simbol ukhuwah dan cinta kepada Allah. Karena jujur ketika saya ada di Bali itu mau mengucapkan salam itu kayak ragu-ragu, ini apakah orang Islam, apakah orang selain Islam, maka bisa ketemu dengan kita mengucap salam. Assalamualaikum. Yang kedua, wa'id al-ta'an, yang bisa mengangkat derajat kita, yaitu wa'id al-ta'an lit-dhaif wal jahil, yaitu memberi makanan, memberi suguhan kepada tamu ataupun kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Ya. Memberikan suguhan yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Bagaimana kita bisa bermanfaat? Salah satunya dengan cara ini, yaitu adalah selalu peduli terhadap sesama kita. Kita memperhatikan kepada orang sekitaran kita. Ya. Diperhatikan apakah mereka membutuhkan atau tidak. Wa it'at ta'am. Kata Rasulullah, as-safi qaribun minallah. Tadi kalau tadi al-bakhil, ya pelit. Kalau sekarang lawan kata dari pelit yaitu apa? Dermawan. It'at ta'am. Jadi berbagi, saling berbagi. As-safi qaribun minallah, qaribun min rahmati,
ba'idun min adabi. Orang yang dermawan, orang yang peduli terhadap sesama, itu adalah orang yang dekat dari Allah. Orang itu dekat dari Allah, qaribun min rahmatih, dekat dengan rahmatnya Allah, dan ba'idun min adabi, jauh dari siksaan Allah. Seperti itu. Jadi kalau tadi itu bakhil, pelit, gak peduli terhadap sesama, ya, gak peduli terhadap apa yang menjadi sekarang adalah memberi makan atau peduli kepada sesama, itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 yang mengangkat derajat kita yaitu adalah wassalatu bil lail wan nasu niyamun. Salat di tengah malam sedangkan orang-orang yang lain dalam keadaan tidur. Maksudnya adalah bukan berarti kita sholat membandingkan, alhamdulillah saya sholat, yang lain tidur, bukan gitu. Yakni maksudnya kan malam itu ada dari jam 6 maghrib sampai jam 5 pagi ya. Itu termasuk malam. Yang dimaksud adalah sepertiga malam yang akhir itu. Wassalatu bil lail wan nasu niyamun. Karena jarang kan ada orang tidur habis maghrib, ada orang tidur habis isya. Jarang yang dimaksud di sini salat malam yang lain tidur itu adalah salat malam di sepertiga malam yang akhir, yakni tahajud. Kenapa bisa mengangkat derajat kita? Nah, bahwasanya setiap malam itu adalah tempat paling mustajabnya doa. Rasulullah pernah bersabda di hadis yang lain itu bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia itu setiap sepertiga malam hanya untuk ingin mengetahui siapa hambanya yang masih beribadah kepadanya, hanya untuk mengetahui. Dan itu yang bisa menyebabkan kita diangkat derajatnya. Kalau di dalam Al-Qurannya itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Kalau orang suka salat malam itu akan diangkat derajatnya oleh Allah maqaman mahmuda kepada tempat yang sangat bagus, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat derajat yang sangat tinggi. Itu adalah 3 yang dapat mengangkat derajat kita. 3 yang terakhir yaitu 3 perkara yang dapat menghapus dosa kita. 3 perkara yang dapat menghapus dosa kita. Wa amal kafaratu, sedangkan perkara yang bisa menghapus apabila kita kerjakan itu bisa menghapus dosa. Yang pertama, isbahul wudu fi sabr, yakni tetap menyempurnakan wudu sekalipun dalam keadaan dingin. Pahalanya sangat besar. Contohnya wudu ketika jam 3 malam, wudu ketika musim dingin. Itu kita tetap sempurnakan wudu kita karena di dalamnya terdapat bisa menghapus dosa-dosa kita. Wa naqlul iqdam ilal jamaah, tetap berusaha untuk melangkahkan kaki. Yang kedua adalah tetap berusaha untuk melangkahkan kaki ini untuk selalu mengikuti jamaah di masjid, jamaah di musholla, jamaah bersama orang-orang yang lain. Itu adalah termasuk bisa, setiap langkahnya itu bisa menghapus dosa kita. Setiap langkah yang kita tuju ke masjid itu bisa menghapus dosa kita. Ai ila sholati ma'al jamaah. Setiap langkah yang kita lakukan untuk melaksanakan jamaah itu bisa menghapus dosa kita. Semoga kita semua diberikan istiqomah untuk selalu melaksanakan ibadah jamaah. Amin.
Yang terakhir sekaligus penutup, buat idharus sholati ba'da shalah, yakni yang bisa menghapus dosa kita, yaitu menunggu sholat yang akan datang setelah sholat yang lewat. Kalau dalam contohnya itu, contohnya kita setelah sholat zuhur, kita menunggu sholat asar, itu bisa menghapus dosa, ya. Bisa melebur dosa kita. Habis sholat asar, kita niatkan menunggu sholat maghrib, ya. Itu bisa menghapus dosa dan juga ditambahi pikiran-pikiran Allah Subhanahu wa taala. Menunggu setiap kebaikan itu bisa menghapus dosa. Karena kenapa? Dihitung sebagai orang yang siap siaga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rindu mau melaksanakan sholat, kapan ya sholat? Ya. Perasaan seperti itu adalah perasaan yang berarti hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan kebaikan. Dan tiga hal yang terakhir ini menjadi penghapus dosa dan bukti bahwasanya benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua itu, yaitu bisa menuntun kita untuk selalu memilih jalan agar kita selalu selamat dalam dunia dan akhirat, dan bisa menjauhkan kita dari kebinasaan. Amal-amal yang bisa menentukan dari kita, bisa menghapus dosa kita hanya dengan perkara yang menurut kita remeh. Kurang lebihnya, apabila ada keterangan yang kurang pas dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.